Halo, selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukacita untuk kita semua. Kembali lagi bersama Pak Aga. Pada hari ini kita akan memasuki tema baru, tema 7. Judulnya adalah peristiwa dalam kehidupan. Pada subtema 1 ini kita akan mempelajari tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Di sini di tema ini lebih banyak membahas tentang sejarah yang terjadi pada negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, tetapi Pak Aga tetap akan fokus materinya kepada mata pelajaran IPA ya. Kita langsung saja. Pada zaman dahulu, bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Salah satunya ini. Kira-kira siapa yang tahu ini rempah-rempah? Nama rempah-rempah ini apa? Ini adalah cengkih ya. Jadi banyak orang-orang bangsa Eropa datang ke Indonesia mencari berbagai macam-macam rempah, entah cengkih, kayu manis, kunyit, ya, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Di sini, cengkih itu dikatakan wujud benda padat, ya. Mungkin ada yang baru mendengar benda padat itu apa ya? Coba ayo kita cari tahu macam-macam wujud benda. Wujud benda itu terbagi menjadi 3 ya. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Contohnya, kalau benda padat di sini contohnya ada pensil, penghapus, meja, kayu, kertas, dan lain-lain. Benda cair contohnya ada air, susu, minyak, sirup, dan lain-lain. Lalu benda gas contohnya itu adalah aroma masakan, bau gas LPG, wangi parfum, dan lain-lain. Sampai sini mungkin sudah jelas ya anak-anak ya. Kita akan mengetahui sifat-sifat benda padat. Pertama dari benda padat itu biasanya dapat dipegang ya. Lalu benda padat itu dapat dipindahkan tanpa mengubah bentuknya. Misalnya Pak Aga punya penghapus. Dipindahkan ini penghapus ini kan benda padat ya. Pak Aga pindahkan dari sisi sebelah kanan jadi sisi sebelah kiri. Pak Aga pindahkan. Mengubah bentuknya tidak kalau Pak Aga pindahkan ini? Tentunya tidak ya. Ini penghapus jika dipindahkan kemanapun, mau diletakkan di atas meja, diletakkan di dalam lemari, diletakkan di dalam tempat pensil, ini penghapus ini tidak akan berubah bentuknya ya. Itu sifat-sifat dari benda padat. Nah, benda padat hanya dapat diubah bentuknya dengan cara menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Nah ini penghapus ini contohnya bisa diubah bentuknya kalau Pak Aga potong, kalau Pak Aga gunting ya, gitu. Lalu sifat-sifat benda cair biasanya ditempatkan dalam wadah dan bentuk benda cair mengikuti wadahnya. Contoh, di sini ada gelas air berisi 200 ml, bentuknya mengikuti gelas, lalu dipindahkan ke dalam mangkok. Ketika dipindahkan, volumenya tetap 200 ml, tapi bentuknya mengikuti wadah mangkok. Nah, jadi bukan berarti lebih sedikit, bukan. Jumlahnya tetap, hanya bentuknya saja yang mengikuti bentuk wadahnya, begitu. Sifat-sifat benda gas tidak dapat dipegang, tidak bisa ya. Ada yang terlihat, ada juga yang tidak terlihat. Yang terlihat seperti misalkan asap kendaraan ya, yang mencemarkan polusi, itu gas-gasnya terlihat biasanya.
Lalu ada juga yang tidak terlihat seperti wangi parfum, ya, aroma makanan itu kan tidak terlihat gasnya gitu. Biasanya dirasakan dengan indera penciuman atau dirasakan oleh hidung kita sendiri. Nah, dari ketiga wujud benda itu dapat berubah. Perubahan wujud benda. Contoh pertama ada perubahan wujud benda membeku. Siapa yang tahu arti dari membeku? Perubahan wujud benda cair menjadi benda padat itu disebut membeku. Ya, contohnya ini. Membuat es batu, membuat es krim, ya, ini kan awalnya dari benda cair. Ketika kita membuat es batu, kita menaruh air matang di tatakan es di wadahnya, lalu ditaruh di kulkas. Nanti benda cair itu akan menjadi padat, yaitu menjadi es begitu. Lalu ada contoh perubahan wujud benda mencair. Yang kedua, mencair. Mencair itu adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair, padat ke cair, itu namanya mencair. Ya, contohnya es yang benda ini akibat suhu yang panas karena benda padat itu menerima kalor, ya, benda padatnya itu menerima panas, jadi ini bisa menjadi benda padat ini bisa menjadi cair. Contohnya es batu yang didiamkan atau es krim yang didiamkan begitu. Lalu perubahan yang ketiga itu adalah menguap. Menguap itu perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Contohnya, yang pertama memasak air yang terlalu lama sehingga muncul gas uap. Ini uapnya ini gas nih. Jika memasak air terlalu lama, ini nanti akan muncul uap, muncul gas, dan dapat mengurangi jumlah airnya, mengurangi volume airnya, tapi hanya sedikit. Lalu contoh yang kedua, ini adalah air laut yang terkena sinar matahari. Air laut yang terkena sinar matahari itu juga dapat menguap. Uapnya itu nanti menjadi gas. Gasnya itu berbentuk awan, begitu. Ya. Lalu perubahan wujud benda yang keempat itu ada mengembun. Mengembun ini perubahan wujud benda gas menjadi cair. Nah, contohnya, titik-titik air yang menempel pada daun karena suhu atau udara dingin sepanjang malam. Ini bukan karena hujan ya, bukan karena hujan, tetapi melainkan karena suhu udara dingin sepanjang malam, sehingga saat pagi hari, biasanya ini terjadi pada pagi hari, akan muncul titik-titik air yang dinamakan embun pada permukaan daun, ya. Lalu contoh yang kedua, ini permukaan luar gelas. Permukaan luar gelas yang kering, sebelum dituang air ini kan pasti kering, tidak ada titik-titik airnya. Nah, ini muncul titik air karena dituang dengan misalnya dengan air dingin gitu. Ya, jadi sehingga permukaan luar gelas yang tadinya kering menjadi muncul embun, titik-titik airnya begitu. Itu yang dinamakan mengembun. Lalu contoh perubahan wujud yang kelima itu menyublim. Itu adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Contohnya kapur barus yang ditaruh di lemari pakaian kalian jika punya. Itu lama-kelamaan menjadi lenyap atau menjadi hilang karena berubah dari benda padat menjadi benda gas. Itu namanya adalah menyublim, ya. Lalu ada juga perubahan wujud benda yang keenam itu adalah mengkristal. Mengkristal di sini perubahan wujud benda gas dari benda gas menjadi benda padat. Contohnya freezer di kulkas kalian. Itu udaranya sangat dingin kan, gasnya sangat dingin sekali.
dan bisa menjadi kembang es atau kristal es yang terdapat pada freezer kulkas kalian karena suhunya yang sangat dingin. Ya, itu contoh dari mengkristal. Peristiwa perubahan wujud benda tadi, ke-6-6-nya ini bisa dilihat dalam diagram berikut. Nah, ini. Perhatikan anak panah yang warna merah ini itu tandanya dia memerlukan kalor atau menerima kalor ya, menerima energi panas. Nah, ini. Benda padat dikatakan mencair ketika menerima energi panas. Jadi dari padat ke cair ketika menerima kalor ini dikatakan mencair. Namun kalau melepaskan kalor dikatakan membeku. Lalu lihat antara benda gas dan benda cair. Jika benda cair ini menerima kalor, maka dikatakan menguap sehingga berubah menjadi benda gas. Ketika benda gas melepaskan kalor, ya, benda gas melepaskan kalor itu dinamakan mengembun sehingga menjadi benda cair. Begitupun juga sama dengan benda padat dan benda gas. Benda padat bisa dikatakan menyublim, bisa berubah menjadi benda gas ketika menerima kalor. Tapi benda gas yang melepaskan kalor bisa menjadi benda padat yang dinamakan mengkristal. Begitu ya. Untuk selanjutnya kalian coba baca kembali buku cetak tema 7 ya. Tema 7 ya. Tema 7 halaman ini, halaman sudah ditulis di sini, kalian baca. Lalu kalian mengerjakan e-learning yang ada di agenda sekolah.com ya. Sekian dulu pembelajaran dari Pak Aga. Selamat belajar, selamat bekerja. Tuhan memberkati.